Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Alifian akan mempresentasikan tentang himpunan. Himpunan adalah bagian kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan, seperti himpunan hewan berkaki dua, himpunan bilangan asli, himpunan lukisan yang bagus, dan himpunan orang yang pintar. Himpunan dibagi menjadi himpunan semesta, himpunan bagian, dan himpunan kosong. Operasi himpunan. Yang pertama yaitu irisan. Irisan adalah dua himpunan A dan B merupakan himpunan yang anggotanya ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Irisan antara dua buah himpunan dinotasikan dengan tanda seperti berikut. Contoh soal: pada himpunan A terdiri dari B, C, A, D, dan E, sedangkan himpunan B terdiri dari himpunan B, C, E, G, K, maka himpunan irisannya terdiri dari huruf B dan C. Himpunan gabungan. Operasi gabungan. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan gabungan dari anggota himpunan A dan himpunan B. Contoh soalnya: himpunan A terdiri dari A, B, C, D, E, dan himpunan B terdiri dari B, C, E, G, K, maka himpunan gabungan A dan B yaitu A, B, C, D, E, G, K. Operasi selisih. A selisih B adalah himpunan dari anggota A yang tidak memuat anggota B. Selisih antara dua buah himpunan dinotasikan dengan tanda min. Contoh soal: himpunan A terdiri dari A, B, C, D, E, himpunan B terdiri dari B, C, E, G, K, maka A min B sama dengan A dan D. Yang keempat yaitu komplement. Dari suatu himpunan adalah unsur-unsur yang ada pada himpunan universal atau semesta, kecuali anggota himpunan tersebut. Komplement dari A dinotasikan dibaca A komplement. Contoh soal sebagai berikut. Cartesian product. Dalam matematika teori himpunan khusus, produk kartesius ada dua set. A dan B dilambangkan A kali B adalah himpunan semua pasangan yang berurutan A, B, di mana A berasal dari A dan B berasal dari B. Dalam hal set notasi pengembangan yaitu sebagai berikut. Sebuah tabel dapat dibuat dengan mengambil produk kartesius dari suatu set berbaris dan satu set kolom. Jika baris produk kartesius kali kolom diambil, sel-sel tabel berisi pasangan formulir yang diurutkan, yang terdiri dari nilai baris dan nilai kolom. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum-hukum himpunan. Di sini ada 11 hukum. Yang pertama ada hukum identitas, di mana semua himpunan jika digabungkan dengan himpunan kosong itu sama dengan himpunan itu sendiri, dan semua himpunan yang irisan dari himpunan universal itu sama dengan himpunan itu sendiri. Yang kedua hukum nol atau dominasi. Semua himpunan jika irisan dari himpunan kosong itu hasilnya himpunan kosong, dan semua himpunan apabila gabungan dari himpunan universal itu sama dengan himpunan universal. Yang ketiga hukum komplement. Di sini diberlakukan himpunan A gabungan dari A komplement itu sama dengan himpunan universal, dan himpunan A irisan dari A komplement itu sama dengan himpunan kosong. Yang keempat hukum idempoten. Himpunan A gabungan dari himpunan A sama dengan himpunan A. Himpunan A irisan dari himpunan A
itu sama dengan himpunan A. Yang kelima, hukum involusi. Komplement dari himpunan A komplement itu sama dengan himpunan A itu sendiri. Yang keenam, hukum penyerapan atau absorpsi. Himpunan A gabungan dari himpunan A irisan dari B itu sama dengan himpunan A. Dan himpunan A irisan dari himpunan A gabungan himpunan B itu sama dengan himpunan A itu sendiri. Yang ketujuh, hukum komutatif. Himpunan A gabungan dari himpunan B itu sama dengan himpunan B gabungan dari himpunan A. Himpunan A irisan dari himpunan B itu gabung sama dengan himpunan B irisan dari himpunan A. Yang kedelapan, hukum asosiatif. Himpunan A gabungan dari himpunan B dari gabungan himpunan C itu sama dengan himpunan A gabungan himpunan B gabungannya himpunan C. Dan himpunan A irisan dari himpunan B irisan himpunan C itu sama dengan himpunan A irisan dari himpunan B irisan dari himpunan C. Yang kesembilan, hukum 01. Himpunan kosong komplement himpunan dari himpunan kosong itu sama dengan himpunan universal. Dan komplement dari himpunan universal itu sama dengan himpunan kosong. Yang ke-10, hukum De Morgan. Komplement dari himpunan A irisan B itu sama dengan komplement himpunan A gabungan komplement himpunan B. Dan komplement dari himpunan A gabungan himpunan B itu sama dengan komplement himpunan A irisan dari komplement himpunan B. Yang ke-11, hukum distributif. Himpunan A gabungan dari himpunan B irisan dari himpunan C itu sama dengan himpunan A gabungan himpunan B irisannya himpunan A gabungan himpunan C. Dan juga himpunan A irisan dari himpunan B gabungan C itu sama dengan himpunan A irisan dari himpunan B gabungan dari himpunan A irisan dari himpunan C. Kemudian prinsip dualitas. Prinsip dualitas yaitu dua konsep yang berbeda dapat saling dipertukarkan namun tetap memberi jawaban yang benar. Prinsip dualitas pada himpunan, misalkan S adalah suatu kesamaan identiti yang melibatkan himpunan dan operasi seperti gabungan, irisan, dan komplement. Jika S aksen diperluas dari S dengan mengganti gabungan menjadi irisan, irisan menjadi gabungan, himpunan kosong menjadi universal, himpunan universal menjadi himpunan kosong, sedangkan komplement dibiarkan seperti semula, maka kesamaan S aksen juga benar dan disebut dual dari kesamaan S. Berikut ini prinsip dualitas yang diterapkan pada hukum himpunan. Ini salah satu contohnya, hukum identitas. Di sini himpunan A gabungan himpunan kosong itu sama dengan himpunan A itu sendiri. Dualnya himpunan A irisan dari himpunan universal itu sama dengan himpunan A itu sendiri. Jadi hasilnya sama-sama benar, sama-sama himpunan A itu sendiri. Hanya saja di sini dari gabungan menjadi irisan. Jika gabungan itu agar menghasilkan himpunan itu sendiri, gabungan dari himpunan kosong. Jika irisan itu irisan dari universal untuk bisa menghasilkan himpunan itu sendiri. Dan ini ada 10 contoh. Kemudian lanjut ke prinsip inklusi dan eksklusi. Untuk dua himpunan A dan B berlaku kardinalitas himpunan A gabungan himpunan B sama dengan kardinalitas himpunan A ditambah kardinalitas himpunan B dikurangi kardinalitas himpunan A irisan dari B. Yang kedua, kardinalitas himpunan A beda setangkup dengan B sama dengan kardinalitas himpunan A ditambah kardinalitas himpunan B dikurangi 2 kali kardinalitas himpunan A irisan dari himpunan B. Dapat juga contohnya, step penyelesaiannya menggunakan prinsip inklusi dan eksklusi. Kemudian prinsip inklusi dan eksklusi selanjutnya, untuk 3 buah himpunan A, B, dan C berlaku kardinalitas himpunan A gabungan himpunan B gabungan himpunan C itu sama dengan kardinalitas himpunan A ditambah kardinalitas himpunan B ditambah kardinalitas himpunan C dikurangi kardinalitas himpunan A irisan dari himpunan B dikurangi kardinalitas himpunan A irisan dari himpunan C dikurangi kardinalitas himpunan B irisan dari C ditambah kardinalitas himpunan A irisan dari B irisan dari C.
Untuk himpunan A1, A2 hingga AR itu berlaku. Kardinalitas himpunan A1 gabungan A2 gabungan A3 seterusnya hingga gabungan AR sama dengan sigma dari kardinalitas himpunan AI dikurangi sigma kardinalitas himpunan AI irisan AC ditambah sigma kardinalitas himpunan AI irisan dari himpunan AC irisan dari himpunan AK ditambah dan seterusnya, ditambah yang terakhir ditambah dari min 1 pangkat R-1 dikali kardinalitas himpunan AI A1 A2 A1 himpunan A1 irisan dari himpunan A2 irisan dari himpunan A3 hingga himpunan AR. Dan ada himpunan ganda atau multiset. Himpunan yang elemennya boleh berulang, tidak harus berbeda atau boleh sama, disebut himpunan ganda atau multiset. Multiplisitas dari suatu elemen pada himpunan ganda adalah jumlah kemunculan elemen pada himpunan ganda. Misalkan pada himpunan M ini ada 0,111 0,0,0,0,1. Multiplisitas dari 0 adalah 4 dan multiplisitas dari 1 juga ada 4 kali berulang. Himpunan atau set merupakan contoh kasus dari suatu multiset yang di dalam hal ini multiplisitas dari setiap elemennya adalah 0 ataupun 1. Kardinalitas dari suatu multiset didefinisikan sebagai kardinalitas himpunan padanannya atau ekivalen dengan mengasumsikan elemen-elemen di dalam multiset semua berbeda. Ada beberapa operasi, yaitu ada 4 operasi antara dua buah multiset. Yang pertama ada gabungan, yang kedua ada irisan, kemudian pengurangan, dan terakhir ada penjumlahan. Pembuktian pernyataan perihal himpunan adalah argumen yang menggunakan notasi himpunan, dapat berupa kesamaan identiti ataupun implikasi, dan juga dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama menggunakan diagram Venn, yang kedua menggunakan tabel keanggotaan, yang terakhir untuk pengertian relasi. Relasi biner R antara himpunan A dan B adalah himpunan bagian dari A dikali B. Notasinya R himpunan bagian dari A kali B. ARB adalah notasi untuk himpunan AB elemen dari R, yang artinya A dihubungkan dengan B itu yang menghubungkan R. Kemudian untuk A not RB itu adalah notasi untuk himpunan A dan himpunan B bukan elemen dari R, yang artinya A tidak dihubungkan dengan B oleh relasi R. Himpunan A disebut daerah asal atau domain dari R, dan himpunan B disebut daerah hasil atau rank dari R. Sekian dari saya, penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami dari kelompok 1. Sekian presentasi dari kami dari kelompok 1. Saya Firman Faris dan rekan saya Rizky Alifians mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.